Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggriawan, NIM 19681005 dari Prodi Ekonomi Syariah 6A. Dosen pengampu Bapak Hendrianto MA. Saya di sini akan membahas tentang makalah manajemen strategi syariah. Manajemen strategi memperoleh produk. Studi kasus toko mebel idaman. Yang pertama, pengertian memperoleh produk. Produk adalah suatu yang bersifat kompleks yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba. Yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestisi perusahaan, dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Kemudian, produk sendiri diklarifikasikan menjadi dua, yaitu jasa dan barang. Produk jasa hanya dapat dirasakan. Kemudian ada juga sedangkan produk barang yang tidak dapat dirasakan atau tangible dan intangible. Berikutnya adalah B. Pandangan Islam mengenai memperoleh produk. Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karenanya, aktivitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Sistem produksi berarti merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip produksi serta faktor produksi. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan suatu yang halal dan merupakan akumulasi dari semua produksi mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan baik berupa barang maupun jasa. Berikutnya C. Indikator. Ada beberapa indikator. Yang pertama adalah aspek penyimpanan atau proper stock. Yang kedua adalah performan atau penampilan dari produk. Yang ketiga adalah reliability atau seberapa besar kemungkinan produk akan mengalami kerusakan atau gagal. Yang berikutnya adalah function of product atau fungsi dari produk. Yang berikutnya adalah durability, yaitu berkaitan dengan berapa lama suatu produk dapat dipergunakan. Yang berikutnya adalah suitability, yaitu tingkat kesesuaian antara produk dengan spesifikasi yang ditetapkan sebelumnya atau yang ditawarkan pada pelanggan. Yang berikutnya adalah perasaan pelanggan mengenai sebuah produk. Yang berikutnya adalah quality of service atau mutu pelayanan. Dan yang terakhir adalah artistik atau estetika. Kesimpulan yang saya dapatkan dari mebel idaman ini termasuk mebel yang sudah lama berdiri. Mebel idaman ini pemiliknya bernama Bapak Muhammad Amin yang merintis sendiri usahanya di lokasinya di BTN Airbank. Kesimpulan yang saya dapatkan bahwa usaha mebel idaman ini dalam melaksanakan usahanya memperoleh produk mentah dari perusahaan-perusahaan atau kita sebut panglong dari perusahaan-perusahaan lain. Kemudian diolah menjadi bahan siap pakai seperti pintu, plafon, kursi, meja, kusen, dan lain-lain. Untuk menarik minat pembeli, mebel ini menawarkan kualitas dan ketepatan waktu dalam pengerjaan pelaksanaan serta desain yang berbeda dari perusahaan lain yang sejenis. Jadi banyak desain-desain baru yang tidak ada di mebel-mebel lain yang merupakan keunggulan dari mebel ini. Kemudian kelemahan dari mebel ini, di mebel ini tidak adanya garansi yang bisa merugikan pelanggan jika terjadi kerusakan. Serta mebel ini meskipun sudah lama berdiri karena termasuk mebel tertua di Rejang Lebong, tapi tidak mempromosikan usahanya itu atau produknya ke media sosial seperti usaha-usaha lain. Seperti kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan sekarang banyak mempromosikan usaha dan produknya ke media sosial untuk menarik minat masyarakat. Namun mebel ini masih belum memiliki sosial media. Mungkin itu saja tentang manajemen strategi memperoleh produk studi kasus mebel idaman. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.